Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita mau bertemu dengan Tuhan dalam hadiratnya Bapak Ibu. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur buat kasih setianya yang besar bagi setiap kita. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Tiada kasih seperti Engkau. Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Naikkan sembah kita buat Tuhan Yesus. Naikkan syukur kita buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu, angkat hatimu. Sembah Dia. Hanya Dia yang layak terima segalanya. Engkau layak ya Tuhan. Mari lebih lagi kita sembah Tuhan Yesus. Bawa korbanmu bagi ucapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita ramaya ramaya kasih setiamu tak pernah berkesudahan Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Pagi ini kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu datang memuji nama-Mu. Kasih setiamu besar bagiku. Lebih dalam lagi sembah Tuhan. Shidabara lambose, hindara labayase. Hatimu disenangkan, dimuliakan, kami tinggikan Engkau, Yesus, Allah kami yang hebat. Indara labaya syanda. Pagi ini kami rindukan Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Tangan buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama.
kami Tuhan. Kami rindukan Engkau. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Ubah hatiku. Amin. Jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Sama-sama Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lagi katakan ku sembah. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari sembah Dia sama-sama kesal. Shadabarabaya rabaya sande. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Dia yang layak, Yesusku. Ku sembah Yesusku. Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Lebih lagi sembah Dia. Shida maralabaya se, Inda maralabaya ralabaya se. Shiba mare. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan Yesus. Shiba mare kaname, iya rabase, iya ralaba. Angkat suaramu perlahan, katakan ku sembah. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, nyanyikan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Mulia, mulia bagimu. lebih lagi, come on, sing it. Ku sembah Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan ku sembah. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi sama-sama sembah Dia. Kuria lalabaya sandera, indara lalabaya sandera. Terus kita mengalir sama-sama. Yang sudah bisa bahasa roh, mari bahasa roh. Yang belum bisa, sama bahasa kau mengerti. Shikaralabaya ralabaya ralabo, indaralabaya seramaralabo, indaralabaya se, kibabo yabase, inadase. Babaralabaya se, kimbamore se, kuriabata se, shida baba 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 baba, shidi di 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 di, kuriababa baba baba, yes. Shida baba baba, lebih lagi sembah Dia Bapak Ibu. Shikiria takore mamapo, dia tase kipapo. Yesus, tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu Yesus. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan bagimu, sebab hanya Engkau yang layak, layak untuk seumur hidupmu. Ku mau menyembahmu, tinggikan namamu. Katakan lagi sama-sama, tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu Yesus. Ku berikan segala hormat, ku berikan segala hormat dan kemuliaan bagimu, sebab hanya Engkau yang layak, layak untuk dimuliakan seumur hidup. Seumur hidupku, ku mau menyembahmu, tinggikan namamu. Angkat tanganmu. Tinggikan namamu Yesus. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan bagimu, sebab hanya Engkau yang layak, layak untuk dimuliakan seumur hidupku. Sekali lagi, one more. Oh, tinggikan, tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu Yesus.
Sebab hanya Engkau saja yang layak. Layak untuk dimuliakan seumur ku mau menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terus tinggikan nama-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami mau menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap memuji, melompat bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali bagi Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ini pandang kanan kiri Bapak Ibu. Kasih tahu, terima sukacita surga pagi hari ini. Amin. Yang percaya, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Amin. Di tengah badai yang bergelora. Semua terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa. Taklukan. Semua siap sama-sama. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama yuk. Dalam hatiku, takkan patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sekali lagi sama-sama yuk. Yeah. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sorak bagiku, sukacita surga nyata.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih keras kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada, bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Siap semua katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Musik memuji Tuhan. Semua siap, sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Come on. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Oh, ya Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali di hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita buka tangan firman Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap cinta pada Tuhan. Tengah badai kehidupan saat ini Tuhan, yang kami alami, kami mau terus kedapatan setia
sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Benar Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sambil angkat tanganmu, angkat hatimu, nyanyikan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku persembahkan seluruh hidupku. Oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sembah Dia sama-sama. Yang mau setia angkat suaramu, yang mau cinta angkat suaramu. Sembah Dia. Kami mau setia Tuhan, kami mau cinta denganmu Tuhan selama-lamanya. Benar Tuhan Yesus, walau badai datang menerpa dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia, tetap cinta, tetap mengasihi-Mu, tetap melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan saat ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan itu. Urapi kami semua akan mendengarkan-Mu. Singkapkan firman bagi kami Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom untuk kita semua, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu Saudara, walaupun Anda mungkin di rumah atau mungkin ada yang di jalan, kita tetap memberikan hormat kita kepada Tuhan. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul peperangan rohani. Ini saya ambil dari kitab Efesus dari pasal 1 sampai pasal 6. Saya merindukan kita akan nangkap mengerti kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang diberikan kesempatan luar biasa. Saya membaca bagian-bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya merindukan Anda juga memperhatikan Alkitab Saudara, sehingga apapun yang akan saya katakan Anda bisa menangkap dan mengerti, bahkan Anda bisa membaca seluruh kitab Efesus pasal 1 sampai pasal 6, maka pesan Tuhan akan luar biasa bagi kita. Kalau bicara tentang peperangan rohani, di mana tempat peperangan itu sebenarnya terjadi? Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dikatakan peperangan itu ada di dalam pikiran kita atau di dalam imajinasi kita. Dikatakan gini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat ini memberikan arahan kepada kita. Tuhan ciptakan kita memiliki pikiran bukan untuk kita menentang Tuhan, tapi karena manusia berdosa, itu yang dikatakan di sini, kita membangun kubu di dalam diri kita, sehingga lewat pemikiran kita yang sudah terbelenggu itu, kita tidak bisa mengenal siapa Tuhan. Dan cara terbaik adalah pikiran kita yang salah itu kita tawan dan kita taklukkan kepada apa yang Tuhan katakan. Efesus menjelaskan itu kepada kita. Mari memperhatikan gambar ini sedikit. Jadi dosa itu membangun kubu palsu atau pertahanan palsu. Gambar yang Anda lihat di belakang saya
menggambarkan kita terkurung, kita bikin tembok di dalam diri kita sendiri, dalam pola berpikir kita, sehingga setiap pertahanan yang kita buat supaya kita nggak tersakiti, tapi itu dibangun di atas kepalsuan, itu pasti ada belenggu di dalamnya. Dusta selalu, tipuan itu membuat belenggu. Nanti akan kita bicara bagaimana menyelesaikannya, bagaimana kita memerangi itu sehingga kita keluar dari situ. Orang yang di dalam kubu seperti ini dikatakan ini akan tidak bisa mengalami pertumbuhan. Karena kita bisa mengenal Tuhan adalah di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu selalu memerdekakan kita. Di dalam kitab Yohanes berkata pasal 8 itu, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita sudah memiliki pikiran yang merdeka, betapa sebenarnya indah menjadi orang Kristen. Situasi yang sedang kita alami ini, masa sukar, mungkin secara ekonomi akibat COVID-19 ini, itu sangat tidak bisa diprediksi seperti apa, sampai berapa lama. Mungkin orang menduga sampai bulan Juni dan seterusnya, tapi belum ada yang pasti. Bagaimana menghitung-hitungnya? Tapi ketika Anda berpikir seperti Tuhan berpikir, Anda akan dikasih pengertian pewahyuan. Sehingga mari kita memperhatikan ayat yang berikutnya. Di dalam pasal Efesus pasal 6 dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sisi lain dalam bagian ini nanti akan kita bicarakan. Kalau bicara tentang peperangan, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan yang disebutnya di sini ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh jahat. Itu sangat mempengaruhi pola berpikir kita. Dia senang berperang di dalam berpikir kita. Dan dikatakan di sini kata udara di situ dari kata satu istilah Yunani sebenarnya epauranios. Dan saya sangat merindukan Anda akan mengerti ini. Jadi ketika kita berperang, senjata yang diberikan kepada kita itu senjatanya Tuhan. Manusia punya senjata, tapi senjata manusia selalu terbatas, tidak bisa mendeteksi hal-hal yang rohani. Apalagi kita mau merebut hal-hal yang rohani yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, senjata kita tidak cukup untuk itu. Tapi dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan kasih senjatanya kepada kita, dan dengan senjatanya Tuhan kita bisa melawan tadi semua musuh itu, dan kita menang. Dan ketika kita menang, kita akan semakin mengenal Tuhan itu baik bagi kita. Karena itu kalau Anda memperhatikan sekali lagi di dalam ayat ini, di dalam pasal 1 ayat 3, saya mengatakan gini, ini deklarasi di dalam doa Paulus. Di dalam bagian ini dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Saya kira saudara, mari kita belajar sebagai orang Kristen. Anda harus mengerti, di dalam Tuhan Yesus segala berkat rohani sudah dikaruniakan. Kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama, sebenarnya begini. Tuhan ketika memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah disediakan satu berkat teritorial, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sudah lengkap semuanya dari sana. Dan ketika 12 pengintai itu melihatnya, iya benar. Bahkan dikatakan hanya satu tandan anggur aja harus dipikul 2 orang. Karena saking suburnya di tanah Hebron yang Tuhan janjikan itu. Tapi mereka nggak bisa melihat bahwa itu sudah menjadi milik mereka, karena ada di sana suku-suku Enak dan semua raksasa-raksasa. Itu menakutkan bagi dia. Sama dalam hal kita jadi orang Kristen juga.
Alkitab berkata dengan jelas, di dalam Kristus Dia telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga itu. Dan kita seharusnya mengambilnya. Kita harus berperang ambil bagian kita, karena itu sudah dijanjikan bagian kita. Jangan disabotase oleh musuh dan dia mengklaim dia menang atas kita. Karena itu mari kita belajar baik-baik, sehingga kalau Anda memperhatikan seluruh pasal yang satu ini, Paulus sebenarnya menggambarkan di sini, ini merupakan ucapan syukur. Terpujilah Allah itu karena Allah sudah mengaruniakan segala berkat rohani itu. Mari kita belajar. Ya, mungkin berkat jasmani juga sebenarnya penting, tapi lebih penting daripada itu adalah berkat yang roh sebenarnya. Karena ketika Anda ngerti secara roh, di alam roh, Anda bisa merealisasikannya di alam nyata yang bisa kelihatan ini. Karena itu, mari belajar. Perhatikan waktu Anda ketika kita sudah disuruh di rumah karena virus corona ini. Apakah ada waktu Anda menyadari keadaan Anda dan Anda ngerti bahwa segala berkat ada disediakan bagi Anda. Dari pihak Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Bahkan nanti kalau Anda baca di dalam ayat 13-14-nya dalam kitab Efesus itu berkata begini. Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan kita yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tuhan serius. Dia kasih jaminannya bahwa apa yang saya katakan, semua berkat rohani sudah saya kasih. Saya jaminannya, saya kasih kamu roh. Roh Kudus jaminannya. Dan dia tidak bermain-main sebenarnya. Sehingga dalam doa yang berikut ini, dan itu juga di area peperangan yang akan kita mengerti, kita harus mengerti di mana dia. Sehingga di dalam ayat yang 16, 17, 18 dan sampai nanti ayat yang ke-23, Anda memperhatikan di sana dalam pasal 1 ini Paulus berkata, aku berdoa supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Peperangan rohani bukan mendapatkan banyak uang, tapi peperangan rohani yang paling hebat dalam hidup ini adalah ketika Anda bisa mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar. Ini persoalannya banyak kita tertipu. Kalau masalah virus sebenarnya ada ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dan kita memberikan hormat kepada Dia, kita tahu bagaimana menghadapi virus ini. Dan bagaimana kita harus mengalahkannya, bagaimana harus menghentikannya. Kalau kita bisa membangun hubungan yang sangat dekat. Sehingga dikatakan di sini, aku berdoa di dalam ayat 18-nya supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya itu. Ada dua hal yang diisu yang dibicarakannya di sini. Kita harus mengerti sebagai orang Kristen, kita harus berperang melawan semua sistem pola berpikir kita yang lama, dan kita minta supaya Tuhan buka mata hati kita, ngerti arti panggilan kita. Dipanggil, diselamatkan, dijadikan anak, dan dijadikan kudus di hadapannya. Sehingga dikatakan betapa kaya kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang kudus. Ketika Anda mengkhususkan hidupmu, ya terhadap Tuhan dan tidak terhadap dunia, terhadap dosa kedagingan Anda, tapi Anda berkata ya terhadap Tuhan, maka ada kekayaan kemuliaan yang begitu besar. Ada sejumlah kekayaan. Semakin Anda mulia, sekali Anda bicara, sekali Anda mengucap, itu akan terjadi. Sama dengan di dunia ini. Orang yang disebut mulia, raja, presiden, dan seterusnya, ketika dia seorang yang mulia di pengadilan, seorang hakim yang mulia, ketika dia mengucapkan bebas, maka Anda bebas. Semakin Anda mulia itu otoritas dan kuasa. Sehingga doa yang kedua yang diminta kepada kita, kau supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti sebenarnya betapa besar kuasanya yang bekerja dalam kita sebagai orang-orang percaya. Saya berdoa, gereja Tuhan, umat Tuhan, dimanapun Anda berada, kita harus minta ini menjadi realitas dalam hidup kita.
kita ngerti kuasa yang begitu hebat itu, bagaimana bekerja dalam diri kita, bagaimana menggunakan kuasanya Tuhan itu mengalahkan semua musuh-musuh yang dikatakan dalam peperangan roh, termasuk dalam pola berpikir kita, tradisi yang sudah membelenggu kita dari masa lalu dengan segala macam dusta yang dibuatnya. Karena itu di dalam ayat itu, di dalam yang berikutnya, slide yang berikutnya mengatakan begini. Di dalam Yesus itu, ayat pasal 1 ayat 20 dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Tempat berkat rohani yang dikatakan sudah disediakan, yang berotoritas di situ bukan setan-setan, tapi yang punya kuasa di situ adalah Yesus. Dan di dalam kitab Efesus ini, Yesus ini diberikan kepada kita sebagai kepala kita tubuhnya. Ini yang diinginkan Tuhan sebenarnya, relasi yang begitu dekat antara kepala dan tubuh seharusnya nggak boleh pisah. Itu menakutkan kalau kepala Anda pisah dengan tubuh Anda, sangat menakutkan. Seharusnya kekristenan sama. Gereja-gereja Tuhan itu nyatu semua dengan Yesus, maka kita akan menjadi punya wibawa. Tapi kita seringkali tidak peduli dengan Tuhan. Secara pribadi pun kadang-kadang gitu. Kita mengatakan, oh saya mengikut Tuhan. Tapi sesungguhnya kita bukan ikut Tuhan. Kita yang paksa Tuhan mengikut apa yang kita mau. Tapi mari dalam suasana mungkin Corona, COVID-19 ini, tempat dan waktu kita merenung di rumah kita masing-masing. Sebenarnya bagaimana perjalanan hidup kita selama ini? Apakah benar kita ikut Tuhan atau kita paksa Tuhan ikut apa yang kita mau, ikut apa yang kita inginkan? Tapi mari kita belajar. Di tengah-tengah semua ini kita akan berkata, Tuhan, kami yang seharusnya ikut Engkau. Kami mau tinggalkan dosa, tinggalkan dunia, tinggalkan segala-galanya. Kami mau kalahkan dunia bersama Engkau. Kalau itu yang terjadi, saudara, Anda akan mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Hal yang berikutnya di dalam pasal yang kedua bicara tentang itu tadi. Kembali dalam bahasa Yunani, Anda perhatikan di sini dikatakan di sana kata yang sama digunakan, tetapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan begini. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan dia juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi Anda dan saya punya akses ke sana, ke tempat segala berkat rohani itu sudah disediakan. Anda punya akses ke sana mengambilnya, dan Anda punya legalitas bisa masuk ke sana karena Anda di dalam Yesus. Anda sudah mati dan Anda dihidupkan, tapi bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi Anda sedang hidup untuk Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saudara. Ketika itu menjadi perjalanan hidupmu, engkau tidak akan pernah biasa-biasa. Tidak akan pernah biasa-biasa. Tapi Anda akan mengalami apa yang seharusnya dialami. Karena itu, kalau kita mau sebagai orang Kristen, kita harus membangun kekristenan kita seperti yang Tuhan harapkan, seperti yang Tuhan inginkan. Mari di rumah kita bangun komunitas yang luar biasa. Ada banyak hal yang harus kita tinggalkan dari masa lalu kita. Saudara perhatikan, kitab Efesus paling banyak membicarakan hal ini lebih detail. Salah satu doa Rasul Paulus gini, dalam pasal yang ketiga, aku berdoa supaya kamu bersama dengan orang kudus. Artinya sekelas apapun perjalanan iman Anda, sebesar apapun perjalanan iman Anda, Dia menginginkan Anda mengenal betapa panjangnya dan lebarnya dan dalamnya dan tingginya kasih Kristus itu, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Perjalanan kekristenan kita adalah mengenal kasih Tuhan. Dan saya berharap tidak ada di antara kita anggap sepele dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus pernah menangis ketika dia melihat Yerusalem yang menolak dia. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak mengerti tentang
damai sejahtera yang direncanakan Tuhan atas hidupnya. Seringkali kita menyepelekan damai sejahtera kasih yang seharusnya menjadi milik kita di dalam komunitas rumah tangga kita. Singkirkan kasih, singkirkan damai sejahtera dari hidup kita hanya karena keegoan kita. Dan kita bertengkar, kita berkelahi, kita mempersalahkan orang lain. Kenapa? Kita tertipu oleh dusta dari kedangigan kita. Kita tertipu oleh setan-setan yang membelenggu kita kepada kehendaknya. Karena itu, kalau boleh saya membaca bagian-bagian ini, menolong saudara. Di dalam pasal 4 sebenarnya, dan pasal 5, ini hal-hal praktis yang harus kita kerjakan jadi orang Kristen. Dan saya merindukan membaca beberapa bagian ayat ini kepada saudara, supaya Anda menjadi orang Kristen yang seperti yang Tuhan harapkan. Apa yang dikatakan di sini? Efesus pasal yang keempat ayat 30 berkata, seperti yang saya katakan di awal tadi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sikap kita terhadap Roh Kudus harus benar. Jangan mendukakannya. Kalau Roh Kudus sudah berduka atas kita, siapa lagi yang menuntun kita? Siapa lagi yang mengajari kita mengatasi semua problema hidup yang sedang ada di musim corona ini? Tapi ketika Roh itu masih ambil alih hidup kita, menuntun kita, mungkin Anda keuanganmu terbatas, tapi toh masih ada sukacita, masih ada damai sejahtera, masih ada penguasaan diri, masih ada kesetiaan, baik dalam nikah rumah tangga, masih ada itu. Betapa luar biasa. Sehingga bagaimana caranya sebenarnya? Hal praktis dikatakan bagaimana mendukakan roh itu, sehingga segala kepahitan, ayat 31 pasal 4 berkata, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang ngerti peperangan rohani, Anda seharusnya sebelum Anda berperang, buanglah ini, yaitu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Buang semuanya. Karena ketika ini masih ada pada Anda, musuh akan terus menggunakan senjatanya, membuat Anda terus marah-marah, membuat Anda terus dalam pertengkaran, membuat Anda terus kepahitan. Tapi ketika engkau sudah membuangnya, engkau bisa menghardik setan. Sorry, sekarang saya nggak kau atur lagi. Sekarang hidup ini diatur oleh Tuhan. Ketika hal ini terjadi, Anda akan mengalami segala yang Tuhan janjikan itu mengalir dalam hidup Anda. Anda akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Ketika Anda kepenuhan Kristus di segala bidang hidup Anda, Yesus yang penuh memenuhi seluruh hidup Anda, Anda akan menjadi jawaban bagi tetanggamu, Anda akan menjadi jawaban bagi saudaramu, Anda akan menjadi jawaban bagi sekitarmu. Apapun persoalan mereka, ada jawaban bagi Anda. Diri kita tidak sanggup, tapi ketika Tuhan Yesus sudah memenuhi Anda tidak biasa. Hal-hal supranatural akan mengalir dalam hidup Anda. Karena itu kita butuh proses. Sehingga dikatakan ayat 32-nya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari belajar saudara dalam suasana seperti ini. Ini sebenarnya suasana corona ini mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin dekat. Dia ini sudah banyak dibuatkan dalam kitab Wahyu tentang situasi-situasi yang akan seperti ini. Itu menggambarkan tentang kedatangan dia kedua kali sudah dekat. Mari sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sebenarnya setiap hari dalam hidup kita, Anda harus belajar mengampuni setiap orang yang menyakitimu. Seperti doa Bapa kami, tiap hari kita akan mengampuni orang. Tapi kalau Anda tidak bisa mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampunimu. Itu yang dikatakan Alkitab. Mari kita belajar sebagai orang-orang yang mengerti peperangan rohani ini. Anda gunakan otoritas. Sehingga dalam pasal yang ketiga ini, saya sangat merindukan Anda memperhatikan di sini. Dalam pasal yang ketiga,
saya mau katakan, ini realita. Bagaimana kita harus merebut apa yang sudah menjadi milik kita itu. Ini yang dikatakan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, kepada penguasa-penguasa di surga. Kita adalah jemaat, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, kita yang sudah diangkat jadi anak, kita yang dibateraikan dengan Roh Kudusnya. Maka dikatakan kita beritahukan bahwa saya sudah dikasih ini. Saya sudah dikasih otoritas, saya dikasih kuasa, saya dikasih kemuliaan. Ragam hikmat Allah itu berbicara tentang itu. Kalau dalam pasal 1, kita sudah ditebus, masa lalu kita sudah diselesaikan, hutang dosa kita sudah dibayar Yesus. Dan saya minta Anda ngerti akan hal ini. Anda tinggal berkata kepada setan, kepada iblis yang disebut di dalam bagian ini, pemerintah, penguasa di surga. Kata surga di sini tetap dipakai kata Evo-Uranius. Jadi ini membicarakan kita di sana di Evo-Uranius, tempat-tempat ilahi dalam terjemahan yang lain, yang di area itu. Sebenarnya berkat itu sudah ada sama kita. Di dalam ayat yang lain dikatakan di atas kepala kita, tapi kita tidak mengambilnya. Dan bagaimana cara mengambilnya? Ayat ini menjawabnya. Anda dan saya, Anda deklarasikan kebenaran firman Tuhan. Menurut hikmat Allah, saya ini sudah ditebus. Menurut hikmat Allah, saya sudah dipilih menjadi anak-anak hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Anda memperkatakan itu. Ketika Anda memperkatakan dengan keyakinan iman, Tuhan Yesus kata, kalau Anda berbicara dan punya iman sebesar biji sesawi, Anda ngomong sama gunung, gunung pun pindah. Dan firman-Nya tidak pernah berubah. Mari kita belajar. Pengenalan akan Tuhan itu yang penting. Kalau ini ada pada kita semuanya, kita tidak perlu takut dengan semua ini. Kita bergerak ke satu tempat susah, harus cek suhu tubuh dan seterusnya. Mari kita belajar mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Mari baca firman, karena kebenaran Tuhan ada kebenaran yang sejati. Di akhir renungan ini, saya mau ceritakan ada kisah dalam suasana seperti ini. Saya berbincang dengan seorang wanita yang sudah tidak ada bisa pekerjaannya, tidak bisa karena tadinya dia jualan di sekolah tutup, dia nggak bisa bikin apa-apa lagi, tidak ada penghasilan. Dia bingung seperti apa. Tapi ketika disuruh untuk membaca Alkitab dengan daftar bacaan supaya selesai minimal sekali setahun, dia mulai membacanya. Membaca Alkitab karena sudah di rumah, kegiatan nggak banyak lagi, bahkan kadang-kadang membosankan di rumah terus. Dia mulai membaca, dia baca Alkitab. Menurut kesaksiannya, dia pernah jalankan jualan online. Tiba-tiba mulai orang membeli, lumayan untung bagi dia. Setiap kali laku satu item, dia 100.000 dia dapat. Dia bilang 3 bulan tidak ada yang order sebelumnya, tapi sesudah saya mulai membaca Alkitab, Tuhan buat hampir tiap hari atau mungkin sekali seminggu pasti ada. Ini dulu 3 bulan enggak. Dan dia katakan, ini pun ada hari ini, waktu pas saya berbicara dengan dia. Tuhan kita tidak kewalahan dengan kita. Bukankah kita tahu semua ayat itu? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang akan Anda makan, apa yang Anda minum, apa yang Anda pakai. Ketika engkau ada di dalam kerajaannya Allah itu dan kebenarannya itu
Anda cari setiap hari, Anda bangun, Anda cari kebenaran Tuhan, jaminan kekal ada bagi saudara. Saya sangat merindukan hari ini. Mari kita belajar. Apa yang saya katakan tadi, kita harus mengerti ini. Yang pertama gini saudara, apa yang sudah sampaikan dari awal. Satu, segala berkat rohani itu sudah diberikan bagi orang kita. Di dalam Yesus sudah ada semuanya itu. Yang kedua, Yesus yang duduk di tempat berkat rohani itu ada. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dikatakan. Dia ada di situ. Dan setiap orang yang datang menghampiri hadiratnya, Tuhan, aku mau bagianku hari ini apa? Dan dia tahu apa yang harus diberikan kepada Anda. Yang ketiga di sini dikatakan, kita telah diberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Artinya Anda punya hak akses ke sana. Dan ke tempat itu di mana berkat itu ada, Anda punya akses ke sana. Jangan Anda tidak hadir ke sana ketika berkat itu sedang diberikan. Baru yang keempat, kita jemaat harus terus memberitahukan ragam hikmat Allah ini. Terus menerus kita beritakan apa yang Tuhan sudah putuskan di dalam Yesus. Kita beritakan dalam hidup kita, dan kita ikutin roh itu, apa yang harus kita lakukan. Saya percaya Anda akan mengalami sukacita dalam hidupmu. Mari siapkan hatimu, ambil keputusan dalam minggu-minggu ini. Tuhan, aku mau bukan menyerah, tapi aku ambil kesempatan berperang. Berperang dengan kuasa kegelapan. Apalagi mungkin juga ada beberapa yang Anda sudah mengalami sakit kena COVID-19 ini. Saatnya Anda berperang, Anda berdiri, Anda jangan menyerah kepada dia. Roh maut menghantui Anda. Dengan Anda cerita orang, mungkin napasmu pun sudah tinggal satu-satu. Anda susah bernapas dan Anda menyerah, mati. Enggak, Anda harus berperang. Anda berkata, aku ada kemenangan. Roh maut tidak bisa menguasai aku sudah serahkan hidupku untuk dikuasai roh Tuhan. Ketika Anda buat begitu, mungkin di antara sahabat kami ada yang sudah sampai kena, Anda sudah mungkin sedang dikarantina karena sakit virus corona. Anda jangan berputus asa, tapi Anda bangkit dan Anda berperang. Anda bangun kekuatan dari dalam diri Anda. Anda baca firman, Anda deklarasikan firman Tuhan, dan Anda usir setiap roh yang mau mengintimidasi pikiran Anda, menakuti Anda, mencengkeram Anda. Anda akan menang. Mungkin itu keluargamu atau siapa saja. Anda juga bisa membantu dia, berdoa untuk mereka. Anda berperang, Anda akan menang bersama-sama. Dan kita akan melihat Tuhan kita akan kita muliakan karena Dia setia dengan janjinya. Mari satukan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, hamba sudah sampaikan kebenaran. Saya merindukan setiap orang yang mendengarkan kebenaran ini, mereka mengerti siapa mereka di dalam Yesus. Bapa, hamba berdoa supaya mereka menerima roh hikmat dan wahyu itu untuk mengenal Engkau dengan benar, sehingga kekristenan kami bukan sekedar biasa-biasa, tapi seperti yang Kau rancang, yang Kau inginkan, itu yang terjadi dalam hidup kami. Hamba melepaskan berkat anugerah kasih karunia yang Kau janjikan itu turun atas mereka semuanya, baik secara ekonomi, bagaimana mengatasi semua persoalan yang timbul akibat COVID-19, atau mungkin masalah-masalah rumah tangga yang lain, apapun masalah mereka, biarlah mereka akan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan menyelesaikannya, dan kami akan keluar jadi pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
GBI Home yang dikasihi oleh Tuhan, saya Susi Saragi akan membacakan Warta Sepekan untuk minggu ini. Di hari Senin sampai dengan hari Rabu kita tidak ada kegiatan, dan di hari Kamis kita ada seri pelajaran pernikahan di channel YouTube kita GBI Home Official. Di hari Sabtu pukul 10 pagi kita ada doa puasa secara live streaming di channel YouTube kita GBI Home Official. Pada hari Minggu kita ada ibadah raya pukul 8 pagi, 10 pagi, dan 5 sore. Hanya di channel YouTube kita GBI Home Official. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Dan pengumuman tambahannya adalah Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut kami akan menyampaikan informasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia maupun persembahan misi Gereja GBI My Home Rawasari. Gereja kita memiliki 4 langkah untuk menyampaikan persembahan. Langkah pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat langsung datang ke GBI My Home Rawasari setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Langkah kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 380-146-7111 atas nama GBI Rawasari, atau melalui CIMB Niaga dengan nomor rekening 800-9403-9900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Dan cara yang ketiga adalah melalui sistem barcode. Dapat melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, Link Aja, OVO, Paytrend, Sakuku, ataupun ShopeePay. Untuk aplikasi Dana, Bapak Ibu Saudara dapat membuka aplikasi Dana, klik scan pindai, kemudian scan pindai barcode gereja kita. Atau dengan cara lain, Bapak Ibu Saudara dapat mengklik galeri foto yang terhubung dengan barcode gereja kita. Masukkan nominal, pilih metode pembayaran, dan lakukan transaksi. Untuk aplikasi GoMobile, Bapak Ibu Saudara dapat langsung membuka aplikasi GoMobile, klik barcode QR atau pindai gereja kita, masukkan nominal yang akan diberikan, kemudian klik lanjut. Untuk aplikasi Gojek atau GoPay, Bapak Ibu Saudara dapat membuka aplikasi, klik bayar, pilih galeri atau foto yang terhubung dengan barcode gereja kita, masukkan nominal yang akan Bapak Ibu transfer, kemudian klik konfirmasi. Untuk aplikasi OVO, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membuka aplikasi OVO, pilih scan atau pindai, kemudian lakukan scan pindai barcode gereja kita. Masukkan nominal atau jumlah persembahan yang akan ditransferkan, kemudian klik bayar. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Sepekan untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita percaya kita diberkati hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama dengan segala kekuatan-Mu Dan pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan,
besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung Tuhan. Kami percaya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kami melihat ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan genapi dalam keadaan tersulit sekalipun. Kami percaya Engkau bekerja melampaui akal batas pikiran kami. Dan pekerjaan-Mu sempurna bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kami Tuhan. Untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati dia berlimpah-limpah, limpah-limpah Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan di tempat ini bersama-sama Tuhan. Kami menumpangkan tangan untuk keluarga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Urapan-Mu yang luar biasa, pekerjaan-Mu semakin ditambah-tambahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Keluarga hamba-Mu, pekerjaan dan pelayanan hamba-Mu ditambah-tambahkan pengenalan akan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan dimanifestasikan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan untuk para musisi Tuhan. Berkati di dalam kelimpahan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dengan jari jemari mereka. Dengan pengetahuan mereka, dengan talenta mereka. Mereka memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan Kau anugerahkan bagi kelihayan mereka. Bagi keterampilan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Dalam kapasitas mereka, Tuhan memberkati untuk WL, Tuhan memberkati untuk singer, Tuhan untuk memberkati untuk para penari. Kami percaya Tuhan, para pemuji Tuhan ada di hadapan-Mu selama-lamanya. Dan kami berdoa di tempat ini Tuhan, pengurapan khusus Tuhan untuk WL Tuhan, pengurapan khusus untuk para singer Tuhan, para pemuji Bu di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas setiap mereka. Berkati juga untuk tim soundman Tuhan, multimedia yang bekerja Tuhan untuk melengkapi semua ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan, hikmat, marifat, dan keterampilan yang daripada Tuhan Kau anugerahkan bagi setiap mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan melalui streaming ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Bahkan Kau memberkati untuk setiap signal, audio, videonya tidak ada satu pun yang terganggu Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pewahyu firman Tuhan secara lengkap Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang beribadah Tuhan. Di tempat-tempat yang tidak bisa kami jangkau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada pemulihan terhadap keluarga-keluarga Tuhan. Keluarga-keluarga dipersatukan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan yang sama yang ada di tempat ini Tuhan diterima dengan luar biasa di tempat-tempat di mana mereka mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan untuk semuanya Tuhan. Ibadah-ibadah yang berlangsung Tuhan secara online. Baik di Tanjung Pinang, di Batam, di kota-kota besar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Tuhan yang memberkati untuk keluarga Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Berkati Tuhan, berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anaknya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Dan berkati keempat wakilnya Bapa. Kami berdoa pada kesempatan ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Urapan nabi, urapan rasul yang ada pada Pendeta Niko Tuhan, Kau turunkan kepada semuanya terhadap kami-kami yang ada di daerah juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, urapan yang sama, berkat Tuhan dan penjagaan yang sama, panugerahkan bagi Pendeta Johan Handoyo di Singapura Tuhan. Kau yang memberkati untuk apa yang dikerjakan di sana Tuhan. Khususnya Tuhan,
bagi Pak Irwan Wijaya Tuhan. Berkati untuk Bu Nana, berkati untuk anak-anaknya Tuhan. Berkati untuk setiap pelayanannya Tuhan. Setiap daerah-daerah yang dijangkau, dijamah, dibukakan, dilebarkan Tuhan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khususnya Tuhan. Untuk kesehatan Pak Anen Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itu sudah memerdekakan, sudah menyembuhkan Pak Anen Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembali kami berdoa Tuhan untuk gembala-gembala rayon Tuhan. Baik yang ada di lokal, di Tanjung Pinang maupun di Pulau Bintan nih Tuhan. Sampai ke pulau-pulau Tuhan. Di bawah rayon misi kami berdoa. Naungan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Berkati untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah My Home ini Tuhan. Ada TK, ada SD, ada STT Real Tuhan. Kami berdoa. Tuhan memberkati semuanya, mencukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan dan bangsa Indonesia. Khususnya daerah yang mengalami pandemi Tuhan, COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Engkau angkat itu semua Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan sudah tertumpah bagi setiap daerah-daerah Tuhan. Sudah sangat sempurna Tuhan. Dan sebab itu Tuhan kami sangat percaya. Tuhan akan kembali memulihkan kesehatan dan ekonomi bangsa Indonesia. Setiap kota demi kota. Bangsa Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pemeliharaan Tuhan sempurna untuk pemerintahan pusat. Sampai ke daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati DPR RI sampai ke DPR di daerah Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk kepolisian dan TNI. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu menjagai Indonesia. Sampai Indonesia melihat kemuliaan demi kemuliaan. Sampai pulau-pulau melihat nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu mendapatkan doa berkat melalui doa hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, dan persekutuan urapan kuasa Roh Kudus dicurahkan atasmu, memampukan kau melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Maka segala berkat-berkat surga melimpah atasmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.